Di video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dinamika rotasi tentang torsi fisika kelas 11. Nah, buat teman-teman yang belum nonton review konsep tentang torsi, kalian bisa cek di link sebelah sini supaya kalian dapat dengan mudah memahami contoh-contoh soal berikut ini. Nah, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini ya. Sebenarnya soal tentang torsi ini gampang, tapi kita butuh teliti untuk menyelesaikan model-model soal yang seperti ini. Nih, misalnya soal yang pertama, batang AB yang panjangnya 1,2 meter itu masanya diabaikan dan dipengaruhi oleh 3 buah gaya. Gaya apa aja? Yang pertama ada gaya FA, kemudian ada gaya FC yang besarnya 20 Newton, dan gaya FB yang besarnya 10 Newton. Jika perbandingan antara AP banding AC banding AB itu adalah 1:2:4, maka besar momen gaya yang bekerja terhadap titik P adalah titik-titik. Nah, berarti yang jadi fokus kita di sini adalah titik P, karena titik P yang akan kita ambil sebagai poros. Jadi, semua gaya nanti diorientasikan terhadap titik P. Kalau misalnya kita menemukan gaya yang membentuk sudut, kita uraikan terlebih dahulu supaya nanti kita lebih mudah dalam melakukan perhitungannya. Nah, seperti apa? Kita gambar di sini. Nah, perbandingan antara AP, AC, dan AB itu adalah 1:2:4. Berarti kalau panjang batangnya 1,2 meter, AP-nya itu adalah 0,3 meter, dan AC-nya itu adalah 0,6 meter. Gaya FC yang besarnya 20 Newton, kita urai ke kanan jadi 20 cos 30 derajat. Kita urai ke atas jadi 20 sin 30 derajat. Nah, untuk gaya yang 20 cos 30 ini tidak menyumbang torsi terhadap titik P. Karena ini satu garis lurus gitu, jadi nggak punya lengan momen. Yang punya lengan momen yang mana? Yang ditandai oleh lengkungan ini. Lengkungan putaran, ya. Misal di sini, gaya FA terhadap titik P. Ini muternya kemana? Searah jarum jam ya. Yang searah jarum jam kita kasih tanda negatif. Nah, untuk gaya yang FC yang telah kita uraikan, ini terhadap titik P, muternya kemana? Punya lengan momen nih, yang tegak lurus. Muternya berlawanan jarum jam. Nah, untuk yang berlawanan jarum jam, kita kasih tanda positif. Satu lagi, gaya FB di sini terhadap titik P, punya lengan momen kan, yang tegak lurus sama gayanya, yang ini. Muternya kemana coba? Kalau misalnya kita paku titik P-nya di sini, terus batangnya kita tarik, ini akan muter dengan arah yang searah jarum jam. Jadi tandanya negatif gitu. Karena fokus kita adalah titik P, kita cari lengan momen yang tegak lurus dengan gayanya. Nah, untuk RA berarti 0,3 meter. Kemudian RB-nya itu adalah 0,9 meter, berarti jarak dari titik B ke titik P-nya 0,9 meter ya. Untuk RC-nya itu 0,3 meter. RC itu adalah jarak dari gaya 20 sin 30 derajat ke titik P. Itu 0,3. Dari mana? 0,6 aja kurangin 0,3 gitu. Nah, kita udah punya RA, RB sama RC, ya udah buat torsinya. Torsi terhadap titik P atau momen gaya terhadap titik P-nya ini sama dengan torsi A tambah torsi B tambah torsi C. Berarti langsung aja substitusi torsi A-nya kita ganti dengan FA kali RA tambah FB kali RB tambah FC kali RC. Nah, buat FA-nya hati-hati karena yang searah jarum jamnya kita tetapkan sebagai arah yang negatif, berarti kita kasih tanda minus sini. Ini minus 20 kali 0,3. Dengan momennya 0,3 tambah di sini FB-nya. FB-nya itu negatif 10 kali 0,9. Ini juga sama, kita kasih tanda negatif karena arahnya searah jarum jam ya. Jadi min 6, min 9 yang ini, tambah 20 kali setengah kali 0,3. Ini kita coret aja hasilnya jadi 3 kan ya. Ini positif karena arahnya berlawanan jarum jam. Udah tinggal kita jumlahin min 6, min 9 plus 3 berapa tuh? 12 Newton meter kan. Nah, ini torsinya. Torsi ini bertanda negatif, artinya arah putaran dari batang ini jika porosnya di titik B dan dikenakan 3 gaya ini adalah searah jarum jam. Seperti itu. Soal yang kedua, pada suatu batang AD tak bermasa bekerja gaya-gaya seperti pada gambar. Nah, panjang AB 1 meter, BC 1 meter, dan CD-nya 3 meter.
Tentukan besar torsi yang A itu terhadap titik B, yang B itu terhadap titik E. Kita akan mengukur torsi terhadap titik B di sini. Caranya gimana? Ya kita cari aja gaya-gaya yang punya lengan momen terhadap titik B. Itulah gaya yang menyumbang putaran atau torsi. Ya, kita tandai dulu seperti ini. Panjang AB di sini 1 meter, panjang BC 1 meter, panjang CD di sini 3 meter. Untuk mengukur besar torsi terhadap titik B, hanya 2 buah gaya yang menyumbang putaran kalau porosnya di B. Gaya yang F3 dan gaya yang F1. Kalau gaya F2 dia tidak menyumbang putaran karena bekerja tepat di poros. Kemudian untuk gaya yang keempat yang ini tidak menyumbang putaran terhadap titik B karena 1 garis di sini. Kan nggak punya lengan momen. Nah, kita lihat untuk mengukur besar torsi terhadap titik B langsung aja. Berarti sigma torsi di B sama dengan F1 kali R1 tambah F3 kali R3. Terhadap titik B, gaya F3 ini akan memutar batang berlawanan jarum jam. Kemudian, terhadap titik B, gaya F1 ini kalau kita dorong batangnya ke sini kan muternya juga berlawanan jarum jam. Jadi, F1 kali R1 tambah F3 kali R3 ya positif semua ya. 20 kali R1-nya yang mana? Yang ini 0,6. Tambah 60 kali 0,6. 0,6 berarti yang ini. Lengan momennya yang tegak lurus dengan gaya. Kita jumlahkan saja dan kita peroleh hasilnya adalah 48 Nm. Seperti itu. Nah, sekarang soal yang 2B. Torsi terhadap titik E. Berarti di sini kita cari gaya mana aja yang punya lengan momen dan menghasilkan putaran terhadap titik E di sini. Nah, kita tandai dulu aja gaya-gaya yang bekerjanya di sini. Dan perhatikan yang 80 Newton ini kalau kita urai ke kiri jadi 80 cos 37 derajat. Ke bawah ini jadi 80 sin 37 derajat. Kan sudut ini 37, ini 37 gitu. Nah, yang 80 sin 37 ini nggak punya lengan momen. Tapi yang 80 cos 37 derajat punya lengan momen terhadap titik E. Dan arah putarannya kemana coba? Kalau batang ini diputar terhadap titik E, ditarik ke sini. Muternya dia berlawanan jarum jam, jadi tandanya positif. Nah, sekarang lihat lagi gaya yang saya beri warna kuning di sini. Untuk F3. F3 ini terhadap titik E punya lengan momen. Sepanjang berapa? Yang ini yang tegak lurus. Kan ini garis kerja gayanya. Lengan momennya berarti 1,2 meter di sini. Dia muternya berlawanan jarum jam, jadi tandanya positif gitu. Satu lagi yang 40 Newton. Yang 40 Newton di sini terhadap titik E, ini garis kerja gayanya, ini lengan momennya. Panjang lengan momennya berapa? 3,2 meter. Nah, dari sini gaya 40 Newton ini akan memutar titik E searah jarum jam, makanya tandanya negatif. Nah, udah gitu baru kita tuliskan persamaan torsi terhadap titik E. Berarti F2 R2, R2 itu yang ini 3,2. Kemudian F3 R3, R3-nya yang ini, dan F4 R4, R4-nya yang ini. Ya substitusi aja di sini. F2-nya negatif 40 kali 3,2, negatif karena searah ya, searah jarum jam, tambah 60 kali 1,2, tambah 80 kali cos 37, 4/5 kali 3. Nah, tinggal kita hitung aja, dan setelah kita hitung kita akan peroleh hasilnya plus 136 Nm gitu. Soal yang ketiga. Pada titik P, titiknya 3, 2, min 1, bekerja vektor gaya F sama dengan I min J plus 2K. Jika satuannya dalam SI, tentukan besar torsi pada titik pusat koordinatnya. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti kita daftarkan dulu aja vektor gayanya. F itu sama dengan 1I min 1J plus 2K. R-nya karena kita ukur terhadap titik pusat koordinat. Di sini berarti 3, 2, min 1 dikurangi titik pusat koordinat berapa? 0, 0, 0 kan? Ya, jadi sama aja ini 3, 2, min 1. Artinya vektor posisinya di sini 3I plus 2J min 1K. Kemudian udah gitu di sini, karena ini tanyanya adalah torsi pada titik pusat koordinat, berarti tinggal R cross F. Artinya di sini kita bisa tulis seperti ini. Tinggal kita kalikan silang vektor dari posisi dan vektor dari gaya. Vektor dari posisi berapa di sini? Kita ambil koefisiennya aja.
3, 2, min 1. Kemudian vektor dari gaya 1, min 1, 2. Nah gini, kita tambahkan lagi 2 kolom pertama dari matriks yang ini. Kemudian tinggal kita kalikan silang. Kalikan silang yang diagonal merah dikurangi diagonal yang warna hijau tuh. Jadi gimana tuh? 2 kali 2 I jadi 4I. Min 1 kali 1 kali J ini jadi min 1J. 3 kali min 1 kali K ini jadi min 3K. Dikurang, kasih dalam kurung supaya nggak salah nanti saat mengalihkan minusnya. Nah berarti yang lajur warna hijau ini 1 kali 2 kali K ya 2K. Min 1 kali min 1 kali I ini jadi plus 1I. 2 kali 3 kali J ini jadi 6J. Berapa tuh hasilnya? Yang I kita kurangkan dengan I. 4I kurangi I ini jadi 3I. Min I min J min 6J jadi min 7J. Min 3K min 2K jadi berapa tuh? Ini 5K kan? Karena ini tanyanya adalah besar torsi, berarti tinggal akar dari 3 kuadrat tambah min 7 kuadrat tambah min 5 kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya akar 83 Nm teman-teman. Udah deh, gitu aja. Gampang kan? Demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh-contoh soal dinamika rotasi tentang torsi fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.